Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Isa Al-Kaf, dan di sini juga ada Ustadz Khairuddin dari Mesir. Alhamdulillah datang ke sini ke studio membuat kita menjadi tambah semangat. Ada Oni Saputra juga di kamera dan Anis Mualim di meja operator. Kita akan membahas apakah benar kita dilarang berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Jadi apakah benar kita dilarang berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Husin Atas, juga Ustadz Isa Al-Kaf. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa kami silakan untuk memberikan pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Husin, Ustadz Khairuddin, Masya Allah, Andi, Om Krisna. Maaf, rada batuk ini, batuk Arab. Nyampe Indonesia belum hilang. belum hilang. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan bahas sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, yakni bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini timbul temanya atas pertanyaan dari jamaah. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin saya bacakan pertanyaannya aja, Om Krisna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu kulli amali walak, katanya. Anak mau bertanya, salah atau tidak jika Ana dengan kadar keilmuan yang masih sangat sedikit memiliki pandangan bahwa kita sebagai orang Islam yang awam ketika ingin memahami agama jangan sekali-kali coba memahaminya langsung dari sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, karena sudah bisa dipastikan akan timbul kekeliruan dalam memahaminya. Karena kita tidak punya ilmu untuk memahami kedua sumber hukum tersebut. Baiknya kita ikuti kitab-kitab yang telah disusun oleh para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh seperti Safinatun Najah, Sulamut Taufiq, Fathul Qarib, Ihya Ulumuddin, Riyadhus Shalihin, dan lain sebagainya. Kira-kira pandangan ini bagaimana Ustadz? Mohon bimbingannya. Ini timbul pertanyaan dari sini Ustadz mengenai bagaimana sih Ustadz kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran ini terhadap kita masyarakat yang awam ibaratnya, yang masih belajar atas Islam, apakah kita cuman disunahkan untuk mentadarusi saja atau sekedar baca dari juz 1, juz 30, ulang lagi juz 30? Apakah kita punya hak atau punya kebolehan atau punya rukhsah untuk kita memahami langsung secara teks langsung dari yang apa Allah Subhanahu wa taala turunkan? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang bahwa Al-Qur'an ini menjadi hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia secara umum gitu Ustaz, bukan hanya dikhususkan untuk para ulama atau orang-orang yang udah mempelajari secara mendalam nahwu dan shorof dan lain sebagainya. Barangkali Ustaz bisa dijelaskan apakah dalam berinteraksi tersebut atau dalam memahami Al-Quran, apakah ada batasannya? Karena kerap kali kita juga menemukan, apalagi pada saat tahun-tahun politik, orang memotong ayat untuk kepentingan pribadi, untuk kampanye dan lain sebagainya.
Lantas bagaimana kita menanggapi kesalahpahaman orang dalam berinteraksi dengan Al-Quran, Ustaz? Barangkali bisa dijelaskan, Ustaz Hussein. Tafadhol, jazakumullah khairan jaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakas syukru ya rabbana. Ala ma aulaita min ni'am. Hadaitana ilal Islam wa akhrajtana minadh dhulumati ilan nur wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Isa bin Ahmad Taufik yang baru saja pulang dari perjalanan umrah, semoga Allah menerima amal ibadah beliau. Begitu pula Ustaz Muhammad Krisna Ondi, ada Ustaz Khairuddin yang merupakan teman sejawat waktu di Mesir. Kepada segenap keluarga besar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, patut kita sebagai hamba-hamba yang ditempatkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, di mana Allah tundukkan bumi dan apa yang terdapat di dalamnya untuk melayani kita semua. Bahkan matahari bulan pun ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melayani kita. Artinya kita manusia sebagai tuan di atas muka bumi ini, bukan sebagai budak. Budak bagi benda, budak bagi alat, budak bagi harta benda, ya. Tapi kita sebagai tuan, sedangkan yang di bumi Allah sediakan buat kita semua sebagaimana firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang terdapat di bumi. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sujud dan syukur kita seharusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memuliakan kita, yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam kitabnya bahwa Allah menempatkan kita di muka bumi ini sebagai khalifahnya. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Meninggalkan apa-apa yang bakal merugikan kita, berjalan di atas jalan keselamatan. Allah berkata pada kakek, nenek, dan kepada kita semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya, fala khaufun alaihim, walahum yahzanun. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, yaitu kitab suci yang Allah turunkan, yang disampaikan, diantarkan oleh para nabi dan para rasul, siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan mengalami kesedihan. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk dari Allah menjadi kewajiban setiap muslim dan setiap mukmin untuk mempelajarinya. Karena ini merupakan pedoman hidup kita. Dan juga yang akan menjadi timbangan amal kita sesuai dengan kurikulum pelajaran yang diberikan kepada kita. Hisab kita nanti apa? Disesuaikan dengan apa yang telah Allah ajarkan pada kita. Kalau kita berjalan di atas jalan Allah dan petunjuknya, timbangan amal kita insya Allah akan berat. Tapi walaupun kita melakukan berbagai macam kebajikan pengabdian, tapi tidak sejalan dengan petunjuk Allah, bahkan berlawanan, maka semua amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Dengarkan firman Allah dalam surah Ibrahim pada ayat pertama. Alif Lam Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.
Kitabun anzalnahu ilaik. Ini sebuah kitab, wahai Rasulullah, yang langsung datang dari Allah. Kami turunkan kepadamu. Bukan sembarang kitab. Kitab yang kami turunkan kepada Rasulullah SAW, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar kamu mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan, kebodohan, menuju kehidupan yang terang benderang di bawah cahaya penerangan Allah yang membimbing perjalanan kamu. Bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan seizin Tuhan mereka menuju jalan yang diajarkan oleh yang maha perkasa, yang dikawal oleh yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini merupakan ayat-ayat permulaan dari surah Ibrahim. Dalam suratul A'raf juga Allah berfirman, Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ini sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah. Jangan sekali-kali dadamu merasa sesak dan sempit dalam menerima kitab ini dan menyampaikannya. Agar kamu memberikan peringatan dengan kitab ini dan pelajaran bagi orang yang beriman. Lalu Allah dengan tegas, bukan hanya kepada Rasulullah, kepada kita semua, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikuti wali-wali selain dari apa? Dari Allah. Karena begitu kita meninggalkan kitab Allah, menggantikannya dengan yang lain, berarti kita menggantikan Allah dengan wali-wali selain dari Allah. Al-Quran datang dari Allah, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya. Kalau kita tinggalkan, berarti kita gantikan Allah dengan selain Allah. Jadi jangan kalian ikuti wali-wali selain dari Allah. Meninggalkan Al-Quran, menggantikannya dengan yang lain, merasa cukup dengan yang lain, akan membuat akhirnya kita terlepas dari wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berada dalam bimbingan petunjuk Allah, mengikuti kitabnya, berarti kita masuk dalam wilayah Allah, dalam pengawalan Allah dan bimbingannya. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sedikit dari kalian yang apa? Yang memahami dan mengambil pelajaran dari sini. Allah juga dalam suratul Maidah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari sisi Allah nur, cahaya yang terang benderang. Cahaya bukan membuat orang bingung. Cahaya akan memberikan penerangan hingga dalam kegelapan kita bisa membedakan. Dengan adanya cahaya, berbagai macam objek di sekeliling kita, kita bisa menghindari lubang, bisa menghindari juga jurang, tebing, dan memilih jalan yang aman. Nah, dengan nurul Quran, kita berjalan di atas petunjuk Allah. Terbebas dari kebimbangan, ketakutan, dan keresahan. Yahdi bihillah. Allah akan berikan bimbingan dengan Al-Quran. Nah, kalau kita nggak memahami Al-Quran, bagaimana kita akan menerima bimbingannya? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu. Siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah akan dibimbing dengan Al-Quran. Kemana? Subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Ini tegas dalam suratul Maidah. Yang mengingatkan kepada para ahli kitab, yang menyembunyikan sebagian ayat Allah, datang Rasulullah dengan Al-Quran, menjelaskan apa-apa yang mereka sembunyikan dan menunjukkan jalan kita. Rasul dengan Quran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Betul tidak? Dalam surat Sad, kalau tidak salah pada ayat 29, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan, wahai Rasulullah, agar mereka renungkan ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran daripadanya. Bani Israel juga sama dengan kita. Bahkan Allah mengangkat bukit Tur Saina di atas kepala Bani Israel ketika Allah mengambil sumpah dari mereka untuk menerima kitab Taurat dan mempelajarinya. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na
Fauqakumut tur. Ketika kami mengambil sumpah mereka dan kami angkat gunung Tur Saina di atas kepala mereka. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambil, pelajari apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Pelajarinya, ambil dengan semaksimal kemampuan kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Quran bukan hanya dibaca dengan suara indah dan dihafal, tapi untuk direnungkan, dipelajari dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Apakah hati mereka tertutup, tersegel? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Kalau Quran bukan dari Allah, pasti mereka akan menemukan pertentangan yang amat banyak dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sebagaimana yang Allah terangkan ketika menurunkan kakek dan nenek kita, siapa yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya dengan keterbatasan saya tidak punya kemampuan untuk langsung mempelajari Al-Quran, karena keterbatasan saya tidak bisa sama sekali untuk memutuskan mana yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu saya ingin bertanya kepada para ikhwah, kandungan Al-Quran apakah semuanya merupakan ayat hukum? Apakah semuanya merupakan ayat hukum yang membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memahami maksud dari ayat hukum tersebut secara komprehensif? Ayat hukum jumlahnya amat sedikit. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan ayat kebesaran Allah di langit dan di bumi untuk membuktikan keesaan Allah, keagungannya, dan membantah kebohongan-kebohongan yang diadakan oleh orang-orang kafir dan musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah-kisah sejarah yang memberikan peringatan kepada kita semua yang penuh dengan hikmah. Ada hukum sejarah yang diterangkan melalui kisah-kisah mereka. Di mana ayat-ayat tersebut bukan hanya monopoli orang-orang yang mempelajari agama secara khusus. Bahkan ilmuwan. Ya. Apabila mereka mempelajari ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi, mereka mungkin akan lebih memahami dibandingkan ulama-ulama yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang sains. Karena untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan astronomi, yang berhubungan dengan pertumbuhan janin dalam kandungan, dibutuhkan ahli-ahli ya, yang dapat memahami hal tersebut secara apa? Secara betul-betul tepat. Dengan renungan mereka, penelitian mereka ternyata membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi kalau seandainya Anda berbicara mengenai hukum-hukum dalam Al-Quran, memang dibutuhkan ya, guru yang memberikan bimbingan. Agar kita mampu untuk merangkum antara ayat dengan ayat. Jangan seperti seorang ya, membaca buku mengenai manfaat dari sebagian obat-obatan ya, kimia. Lalu tanpa pemahaman yang baik dia memberikan obat kepada seseorang tanpa melihat bagaimana diagnosisnya, apakah betul obat ini sesuai dengan dia, apakah obat ini mengandung alergi apa tidak buat orang tersebut. Kemudian berat dan berbagai macam hal yang perlu dilihat sebelum memberikan obat kepada seseorang. Bahkan terkadang memeriksakan darahnya dulu, melihat bagaimana kondisinya, apakah disebabkan oleh virus, infeksinya, oleh bakteri. Jadi sebetulnya untuk berbicara mengenai ayat-ayat hukum sama dibutuhkan keahlian orang-orang yang ahli untuk dapat menerangkan, tapi tidak dipisahkan dari Al-Quran. Di mana seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama bukan menyampaikan sesuatu dari benaknya. Membacakan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah dijelaskan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan ayat-ayat dan sunnah tersebut, agar orang tahu bahwa ini dari Allah. Kalau yang ada sekarang ini, dari fulan dan fulan. Waktu kita bertanya, mana dalilnya? Kita nggak boleh memahami dalilnya. Yang kita faham, hanya Ustadz fulan berkata begini, ulama fulan berkata begini, tapi kita nggak tahu dalilnya. Padahal Imam Syafi'i dalam bukunya Al-Um, setiap menjelaskan hukum, dia menyebutkan referensinya dan dalilnya. Karena beliau bukan nabi. Beliau bukan nabi. Beliau seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang menerangkan juga yang dimaksudkan dari sumber-sumber dan referensi Islam.
Tapi beliau bukan nabi yang berhak untuk memutuskan sesuatu. Bahkan nabi pun tidak berhak memutuskan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an, bahkan Allah ingatkan jangan sampai dipalingkan dari Al-Qur'an oleh mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu. Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Hati-hati jangan sampai kamu dipalingkan dari sebagian yang Allah turunkan pada kamu disebabkan karena tawaran mereka atau ancaman mereka. Artinya kita wajib betul-betul dalam bicara mengenai agama Allah harus menjelaskan sumbernya. Quran menerangkan begini, begitu pula dalam sunnah Nabi kita. Jangan kita lebih banyak menghubungkan seseorang dengan apa? Dengan referensi-referensi dan sumber-sumber yang bukan merupakan dalil dalam agama. Karena dalil yang sebenarnya Quran dan sunnah. Katakan seorang mengatakan Imam Syafi'i berkata seperti ini. Kita harus tahu referensi rujukan Imam Syafi'i apa. Seharusnya ulama mengatakan Syafi'i berpendapat seperti ini, kembali merujuk kepada ayat ini atau hadis ini. Hingga orang yang mendengarkan memiliki wawasan dan kecerdasan. Tapi kalau kita bawakan satu aturan, bawakan hukum tanpa menjelaskan dalilnya, maka sepanjang hidupnya dia akan selalu penuh ketergantungan. Penuh ketergantungan kepada apa? Kepada ulama. Tapi kalau seandainya dari mulai mereka mengenal agama, diberikan penjelasan mengenai keimanan, bukti-bukti keimanan kepada Allah, ya, keesaannya, kekuasaan, dibacakan ayat Quran yang begitu banyak. Dan kita lihat lebih mudah orang mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan terjemahan yang ada pada saat ini, dengan tafsir yang begitu banyak, dibandingkan orang belajar matematik, fisika, atau kimia. Matematik SMP saja, ya, yang berhubungan dengan matematik, ya, kita akan rasakan lebih berat daripada memahami ayat-ayat Al-Quran. Pada zaman Nabi, orang seperti Bilal, orang awam bisa memahami Al-Quran. Dan Nabi sepanjang hidupnya membacakan Al-Quran di tengah mereka. Kalau Al-Quran bukan merupakan kitab yang terang, benderang, dan jelas yang Allah wajibkan untuk kita ikuti, manusia akan beralasan, ya Allah bagaimana kami akan ikuti Al-Quran sedangkan Al-Quran tidak jelas. Padahal Allah mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, ya, wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Setelah itu Allah gambarkan bahwa Al-Quran ini nurun ala nur. Allahu nurus samawati wal ard, menjelaskan yang dimaksudkan dengan ayat mubayyinat tadi. Jadi kepada saudara kita yang bertanya, apakah kita dibolehkan langsung berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dengan keterbatasan ilmu kita? Sebetulnya Al-Quran bagaikan samudera. Orang yang datang membawa gayung mendapatkan air segayung, yang membawa ember dapat seember, yang membawa setengki dapat setengki, sesuai dengan apa? Sesuai dengan wawasan yang dimiliki. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan juga karunia yang Allah berikan kepada kita melalui bimbingan petunjuk dari ayat-ayatnya. Dan perlu kita pahami, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran amat-amat sedikit. Nah, kalau dia ingin memahami maksud dari ayat hukum, datang kepada ahlinya. Di saat dia membaca ayat-ayat yang berbicara mengenai kebesaran, keagungan Allah, bukti-bukti akan wahdaniyahnya, akan keesaannya, dan lain sebagainya. Kalau ada yang kurang jelas, Allah akan bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlu dzikir. Ahlu dzikir di sini adalah ahlul Quran. Karena Allah berfirman, walaqad inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Shad wal Qur'ani bidzikr. Jadi zikir ini Al-Qur'an. Untuk kita pelajari, untuk kita ingat, kita jadikan sebagai pedoman hidup kita semuanya. Beda orang yang mempelajari ma'rifatullah, bukti-bukti keesaannya melalui Al-Quran, dengan orang yang mempelajarinya di luar Al-Quran. Di saat dia mempelajari dari ayat Al-Quran, dia merasakan sentuhan yang langsung datang dari Allah. Ada kabar gembiranya, ada peringatannya, ada janji-janji dari Allah, ada juga ancaman. Hingga kita merasakan betul-betul apa? Kita berhubungan langsung dengan Allah pada saat kita beragama. Kalau sekarang orang lebih erat berhubungan dengan Imam Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafinya, daripada berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya terjadi keributan. Kalau kita ambil pendapat Imam Syafi'i, lalu kita pergi haji ke Tanah Suci,
Dalam mazhab Syafi'i, laki-laki suami istri bersenggolan batal. Boleh nggak saya pindah kepada pendapat yang lain? Syafi'i Muslim, Maliki Muslim, Hambali Muslim, Abu Hanifah Muslim. Kenapa kita bikin batasan? Pada zaman Rasulullah SAW ada perbedaan di antara para sahabat. Ada pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab. Ada pendapat juga dari Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Gak ada persoalan. Kenapa kok ada pagar? Rupanya masalahnya masalah pendapatan. Bukan perbedaan pendapat, tapi masalahnya apa? Persaingan dalam pendapatan. Jadi banyak ulama-ulama, kiai-kiai ingin magar para pengikutnya supaya jangan kemana-mana dan bisa diambil manfaat dari mereka. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi mengajak orang kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Oleh karena itu kita ingin ulama semuanya mengajak kepada Allah. Kepada agama Allah, jangan para pengikut di bawah, di kotak-kotak, akhirnya mereka saling mencurigai, saling bermusuhan, dan mereka juga berat untuk bersatu. Ini Masjid NU, ini Masjid Muhammadiyah, ini Masjid Persis. Dari mana semua ini? Kenapa kita nggak mengatakan ini masjidnya kaum muslimin? Di sana mereka bersaudara, saling mencinta, saling menyayangi, bergotong royong dalam kebaikan. Ada yang salah, tegur dengan cara baik-baik. Kita bahagia menyaksikan orang-orang awam masuk ke masjid. Terkadang ada kesalahan dalam praktek mereka, kita bersyukur mereka masuk ke masjid. Mau datang ke rumah Allah, kita berikan bimbingan baik-baik. Ini ada kesalahan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau ada perbedaan di antara ulama, hendaknya kita saling menghargai satu dengan lainnya. Jangan kita ukur benar salah dengan mata kita. Beda, kecuali yang datang dari Allah. Kalau tolok ukurnya syariat Allah, sunnah Rasulnya, naam. Tapi kalau tolok ukurnya pendapat kita, mata kita bisa berbeda dengan mata orang lain. Sebagai contoh, ketika Qais menggambarkan dalam syairnya kecantikan Laila dan keindahannya, penguasa pada saat itu minta supaya guys bawa Laila ke hadapan, mau tahu secantik apa Laila ini yang digambarkan begitu indah. Ternyata dibawa ke hadapan penguasa tersebut, Laila yang berkulit hitam, bibirnya tebal. Si penguasa mengatakan, kemana mata kamu? Kau menggambarkan Laila begitu indah, begitu cantik, pada kenyataannya biasa saja. Dijawab oleh Qais, coba kamu melihat Laila dengan mata saya, kamu akan melihat betapa indahnya Laila. Masalah ini bahaya sekali kalau dipakai dalam agama. Betul enggak? Jadi kalau sudah berkaitan dengan perbedaan pendapat, hendaknya kamu saling menghargai. Kamu lihat dari satu sudut, saya lihat. Tapi kalau sudah berkaitan syariat yang datang dari sunnah Rasulnya, kita wajib mengatakan, sami'na wa ata'na. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Orang yang beriman, pria ataupun wanita, mau mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mau dia Persis, Muhammadiyah, NU, kalau sudah Allah tetapkan sesuatu, dia tidak boleh melakukan tawar-menawar dan memilih. Tapi wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau datang pendapat dari Syafi'i, karena tidak ada ketegasan, ada Maliki, ada Hambali, yang satu condong tentram dengan pendapat Maliki, silakan. Ini pendapat kok. Betul enggak? Betul. Tapi kalau sudah menyangkut apa yang pasti dari agama Allah, jangan kita tawar-menawar. Oleh karena itu yang mengikuti pendapat Syafi'i, hormati pendapat yang lain. Yang mengikuti pendapat Maliki juga hormati Syafi'i. Mereka semua hidup rukun kok. Yang di bawah ini yang repot. Jenderal-jenderalnya rukun, hansip-hansipnya yang luar biasa. Semakin kurang pengetahuan seseorang, semakin besar kebodohan dan kefanatikannya. Jadi kesimpulannya, kita wajib sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk mengimani rukun iman, atau merupakan salah satu rukun iman kita itu beriman kepada kitab Allah. Nah, bagaimana kita mau beriman kalau nggak paham? Iman itu di samping percaya, yakin, dan mengikuti. Nah, bagaimana kita akan beriman kepada Al-Quran kalau nggak memahami Al-Quran? Oleh karena itu, Allah sering menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan mengajak kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Sampai dalam surat Syura Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu." Apa saja yang kalian perselisihkan, dalam apa saja,
Kembalikan kepada Allah, kembalikan pada kitab Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Oleh karena itu dalam suratul A'raf Allah menjelaskan bahwa timbangan yang akan menimbang amal kita di hari kemudian nanti adalah al-haq wal waznu yauma idzinil haq. Wal waznu yauma idzinil haq. Ada yang mengatakan al-haq itu sifat dari al-waznu. Jumlahnya nggak sempurna. Kalau kita bilang wal waznul haqqu yauma idzin, nggak jelas, masih belum sempurna. Tapi kalau wal waznu yauma idzinil haq dan timbangan pada hari kemudian nanti adalah al-haq, itu Al-Qur'an, amal kita akan dicocokkan dengan Quran. Karena kan pedoman hidup. Kita kalau belajar di sekolah sesuai dengan kurikulum yang kita pelajari, kita akan menerima juga soal-soal yang diajukan kepada kita. Kalau anak kelas 1 SMA, ternyata soal-soal yang diajukan dalam ujian soal kelas 3 SMA. Kira-kira ujiannya dianggap sah nggak? Tidak. Enggak sah. Si murid kaget. Ternyata minta maaf. Anak-anak sekalian, ini persoalan untuk anak SMA kelas 3, bukan untuk kalian. Nah, Quran, kitab yang Allah turunkan, dan dia merupakan rukun iman kita dan pedoman hidup kita. Begitu sampai di akhirat, Allah nggak ukur dengan Safinah. Allah nggak ukur dengan Fathul Mu'in. Nggak ukur juga dengan fatwanya Ibnu Taimiyah. Dengan tulisan-tulisan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah mempelajari ayat Allah. Kita pelajari. Cocok nggak kira keterangannya, penelitiannya? Bisa saja benar, bisa salah. Tapi kalau Quran, nggak mungkin salah. Imam Syafi'i membawa ayat Al-Quran dalam Al-Um, membawa juga riwayat hadis. Kita lihat keterangan Imam Syafi'i. Kita lihat juga hadis-hadis yang dibawakan. Nah, ini membutuhkan memang ulama-ulama yang menjelaskan. Oleh karena itu kita ingin ulama membiasakan umat itu berinteraksi dengan Quran melalui keterangan-keterangannya. Kalau dia nggak menerangkan Quran, dia bertanggung jawab. Pada ayat 44 suratul Maidah Allah berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Para nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memutuskan dengan kitab Taurat. Lilladzina hadu. Untuk orang-orang Yahudi. Di samping para nabi, warabbaniyun wal ahbar, rabbaniyun yang mempelajari Alkitab, begitu pula para ahbar, itu ulama-ulama Yahudi. Bimastuhfidhu min kitabillah, karena mereka diamanatkan untuk menjaga kitab Allah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka sebagai saksi Allah bahwa mereka telah menyampaikan amanat dan kitab Allah dan umat telah memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau umat tidak memahami pesan Allah di pengadilan, yang bakal diminta pertanggungjawabannya para ulama kita semua. Jadi yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Kemudian warabbaniyuna wal ahbar menggantikan kedudukan para nabi, mereka yang menjelaskan Alkitab. Begitu juga pesan Allah kepada kita, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbaniin. Kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Dikatakan rabbani karena apa? Karena mereka bekerja untuk Allah, melayani Allah, menjelaskan kitab sucinya. Kalau Rabb adalah Allah, kalau rabbani yang melayani Allah, menjaga, menjelaskan, menerangkan kitab Allah agar hujjah Allah sampai kepada mereka. Jadi wal waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari tersebut adalah al-haq, dan yang dikatakan hak itu yang datang dari Allah. Kalau datang dari kita bisa benar bisa salah. Tapi kalau yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu yang datang dari Tuhanmu, maka jangan kamu termasuk orang yang bimbang dan ragu. Jadi wal waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari tersebut adalah al-haq yang akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang timbangannya berat, waktu ditimbang dengan kitab Allah ternyata sesuai, banyak cocok dengan kitab Allah, timbangannya menjadi berat, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Tapi waman khaffat mawazinuhu,
yang timbangannya ringan. Kenapa? Nggak cocok dengan kurikulum pelajaran yang Allah berikan. Jawaban-jawaban soalnya bertentangan. Faulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka orang yang mengalami kerugian, kehilangan segala-galanya termasuk diri mereka. Kenapa? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Karena mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan ayat-ayat kami. Kalau orang datang ke hadapan Allah, waktu ditanya tentang berbagai macam aturan Allah, bawa kitab Safinah, kitab Fathul Mu'in, kitab katakan umpamanya Al-Baijuri. Kira-kira bisa diterima nggak? Allah bakal bertanya, kalian sudah menerima belum pesan-pesan dari Allah? Alam ya'tikum nadhir? Pernah nggak sampai nadhir kepada kalian? Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha? Pernah nggak rasul-rasul kami datang kepada kalian membacakan ayat-ayat kami dan memberikan peringatan kepada kalian? Jawaban mereka, qalu syahidna ala anfusina. Kami mengaku, ya Allah, semua telah sampai kepada kami. Qalu syahidna ala wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafir. Mereka juga bersaksi bahwa mereka dulu termasuk orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah. Jadi jangan sampai kita orang-orang Islam malah kita yang menjauh dari Al-Quran, menggantikan Al-Quran dengan yang lain, padahal Rasul sepanjang hidupnya menyampaikan Quran. Para sahabat Nabi membacakan Al-Quran. Begitu juga keluarga Nabi membacakan Al-Quran. Sampai Rasulullah mengatakan, inni tarikun fikumut thaqalain. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati, satu riwayat. Yang kedua, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitab Allah dan sunnahku, hadisnya mursal, tidak muttasir. Sedangkan kitab Allah wa itrati terdapat dalam Sahih Muslim, Musnad Ahmad, dan sekian banyak riwayat yang meriwayatkan naskah dengan teks tadi. Aku tinggalkan bagi kalian dua pesan dan bobot yang amat berat. Kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah dan itrati ahla baiti. Dimasukkan dengan itra di sini siapa? Mereka-mereka yang berdampingan selalu dengan Al-Quran. Wa annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Dua-duanya tidak akan berpisah sampai datang ke hadapanku di telaga nanti. Al-Quran sebagai pedoman konseptual. Rasul pada masa hidupnya sebagai manusia yang mengaktualisasikan Al-Quran dalam hidupnya. Jadi sunnah Rasul adalah aktualisasi dari Al-Quran. Nah, dilanjutkan oleh keluarga Rasul, sahabat Rasul, mereka yang berdampingan dengan Al-Quran. Kalau orang mempunyai hubungan darah dengan Rasul, tapi tidak berdampingan dengan Quran, bukan itrah. Tapi orang yang bukan keluarga Rasul, berdampingan dengan Quran dengan penuh kesetiaan, bisa masuk dalam itrah dari sisi maknawi. Dari hubungan biologis, mereka yang mempunyai hubungan darah dengan Rasul. Tapi kalau tidak mengikuti wasiat Rasul, berdampingan dengan Al-Quran, berjalan bersama-sama, maka kata itrah dicabut dari mereka. Orang yang bukan dari keluarga Rasul, setia mendampingi Al-Quran, bisa masuk dalam kata itrah, seperti Salman Al-Farisi. Dia hubungan darah dengan Rasul tidak ada. Secara biologis bukan keluarga, tapi Rasulullah mengatakan Salman minna ahlul bait, Salman dari kami keluarga Rasul. Maka jangan sia-siakan orang yang ingin masuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpeganglah kepada Al-Quran, berdampingan dengan Al-Quran, dan hendaklah kita mencontoh orang-orang yang soleh zaman dahulu kala, dari mulai keluarga Rasul, para sahabat Rasul, para tabi'in yang setia berpegang kepada Al-Quran. Ini merupakan pesan-pesan yang ditinggalkan oleh mereka. Mereka wanti-wanti mengingatkan kita untuk berdampingan dengan Al-Quran. Wasiat Imam Ali untuk Hasan dan Husain mengingatkan untuk menjaga kitab Allah. Dan Rasulullah, kaki mereka tidak meninggalkan peninggalan yang lebih mulia dari Al-Quran. Dan mengatakan kepada mereka, Allah, jangan sampai orang lain mendahului kalian dalam Al-Quran. Cuma di belakang hari kita saksikan mulai orang meninggalkan Al-Quran, digantikan dengan hal-hal yang lain yang membuat akhirnya umat terpecah belah. Begitu juga Bani Israel meninggalkan Taurat, digantikan dengan Talmud. Dengan Talmud. Talmud sama dengan hadis-hadis ya, dan pendapat-pendapat para ulama mereka. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, siapa yang nggak beriman bahwa Al-Quran itu kitab Allah?
Dia merupakan hujjah Allah, merupakan nur, merupakan petunjuk. Nah, sama-sama kalau kita beriman kembali pada Al-Quran. Apa yang diputuskan Al-Quran, diputuskan oleh Rasulullah SAW sebagai aktualisasi dari Al-Quran, kita katakan sami'na wa ata'na. Adapun pendapat-pendapat para ulama yang berbeda, yang merujuk juga kepada apa? Kepada dalil-dalil mereka masing-masing dan bukan merupakan hal yang ditegaskan dalam Al-Quran, kita di sini berlapang dada dalam perbedaan semacam ini. Contoh, ada sebagian menyebutkan riwayat mengenai kedatangan Dajjal, sebagian lagi mengingkarinya. Dalam hal ini bukan merupakan pokok keimanan. Yang mau beriman tentang Dajjal silahkan, yang tidak mau beriman jangan disalahkan. Ini kembali kepada akhbarul ahad. Tapi kalau kembali kepada prinsip-prinsip keimanan, kita wajib bersatu dalam hal ini. Dan jangan kita berdebat ya dalam perdebatan-perdebatan yang tidak menghasilkan manfaat. Contohnya apakah Quran itu makhluk apa bukan makhluk. Ini pekerjaan orang-orang yang nggak waras. Quran pedoman hidup yang datang dari Allah. Kamu nggak perlu bicara makhluk atau bukan makhluk. Akhirnya terjadi fitnah besar, saling menumpahkan darah gara-gara masalah ini. Pak, ini merupakan susupan yang dimasukkan ke tengah-tengah umat Islam agar kita ribut satu sama lain. Ngapain ribut masalah beginian? Heran luar biasa. Seperti orang yang ribut mana yang lebih mulia, mana yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman, atau Ali. Akhirnya terbagi dua kubu di Amerika. Di satu masjid mereka ribut berkelahi, yang satu berpihak pada Abu Bakar, satu berpihak pada Ali. Akhirnya karena ribut, berselisih, masuk ke kantor polisi, ditanya, kenapa kalian ribut? Akhirnya dijelaskan bahwa mereka ribut hanya disebabkan karena satu berpihak pada Abu Bakar, satu berpihak pada Ali. Ditanya, itu Abu Bakar sama Ali calon pemimpin di negeri kalian? Bilang, bukan. Siapa? Itu para pemimpin kami 14 abad yang lampau. Polisinya geleng-geleng kepala. 14 abad yang lalu. Buahnya apa dari pertikaian? Apa manfaatnya? Satu bicara mengenai Ahlus Sunnah, satu Syiah. Mereka yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah banyak yang jauh dari Sunnah Rasul. Cuma namanya Sunnah, isinya apa? Isinya onggo-onggo. Sarang onggo-onggo. Atau sarang onggo nggak? Hah? Sarang laba-laba. Sarang gonggo. Sarang gonggo. Begitu juga yang mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait. Kita lihat cocokkan sikap mereka dengan Ahlul Bait jauh. Sahabat yang di atas bersama Rasul maupun keluarga Rasul bersama-sama berjuang untuk Allah. Mereka ribut di belakang nih hansip-hansip kecil ini. Membicarakan hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungan sama mereka. Jadi lebih baik daripada kita berbicara yang tidak bermanfaat, kita perbaiki hidup kita, luruskan hati kita, ikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, sunnah nabinya. Kalau ada perbedaan, saling menghargai, menghormati, dan berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah dan surga yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Lihat orang Islam yang lemah, bantu. Yang susah, tolong mereka. Yang sakit juga, berikan uluran tangan. Bahkan yang bukan Islam pun, kalau mereka butuh, kita wajib membantu mereka. Kecuali kalau mereka orang-orang yang memerangi kita. Jadi mari bersama-sama kita betul-betul fokuskan perhatian kita kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Bermanfaat bagi kita, keluarga kita, bangsa kita, umat kita yang sejalan dengan keridhaan Allah. Adapun bicara kunut, tidak kunut, salaman setelah sholat, bid'ah atau bukan bid'ah, ini pekerjaan orang-orang mungkin yang banyak hadirin sekalian mengkonsumsi ganja atau obat-obatan atau morfin. Pekerjaan orang yang sia-sia sama sekali. Dan mereka harus malu ketika mengucapkan hal-hal ini di tengah-tengah problema umat yang sedang berlangsung pada saat ini. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, Iwan dan Ahwat lagi dengarkan tadi, apakah benar kita dilarang berinteraksi langsung dengan Al-Quran? Ternyata Alhamdulillah boleh, silakan berinteraksi langsung. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, dan juga Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.